Ya, so far kita lihat juga kan data-data makroekonomi Indonesia, terutama kayak GDP itu konsisten ya di atas 5% ya. Dan Betul, ini betul, mengindikasikan Indonesia tuh sebenarnya stabil gitu ya, Bang. betul. Cuman ya kemarin Cuma efek GDP dari mau di atas 5% ini dengan government spending yang minim, apalagi kalau governmentnya mau spending. Mm-mm. Kan komponen GDP kan kita tahu konsumsi dalam negerinya agak turun gitu kan. Bahkan kemarin waktu hari raya pun sampai inflasinya nggak terlalu gerak gitu kan. Nah, sekarang kita juga tahu kita masih net ekspor dari komoditas walaupun komoditasnya udah koreksi. Ya, investment kita banjir investment untuk real sektor ya. Sisa Mm-mm. apa yang perlu digenjot? Ya dari government spending. Jadi dari 4 komponen GDP ini yang menurut saya yang bisa mentoleransi konsumsi yang turun karena naiknya inflasi ya government spending yang bisa untuk balancing gitu kan. Oke. Seperti itu. kalau dengan sektor rokok gimana kok? Kita kan mau tahun pemilu juga biasa sektor rokok ya Iya, ada sedikit kecipratan lah ya dari iya, sisi iya. spending. Saya itu rokok terus terang yang saya confident itu cuma HMSP. Karena bagi saya dia satu-satunya yang udah punya rokok elektrik yang penetrasinya bagus. Jadi dia Hmm. ada kemungkinan bisa mempertahankan market share-nya dia, gitu kan. Nah, yang saya miss out itu satu, rokok murahnya saya miss out. Bismillah. Win. Ya, cuma bagi saya, Wim, ya saya lebih milih HMSP sih, dengan fundamental yang ada dan dengan harga di 940-an itu menarik sih, Hmm. seperti itu. 980-an ya, betul kok. Nggak gudang garam. 940, 940. Nggak gudang garam kok. Gudang Garam belum punya produk alternatif ya dari Hmm. rokok konvensional ya. Mm-mm. Kan kita harus forward looking nih ceritanya nih. Kalau Yes. rokok terus-terusan dicekek masalah cukai, nah mereka kan harus punya rokok alternatif yang walaupun dikenakan cukai, tapi orang tetap mau beli gitu kan, Mm-mm. walaupun mahal. Ya berarti harus ada gimmick dong. Produk yang ada gimmick apa ya? Rokok elektrik lah. Yes. Dan rokok elektrik ini penetrasinya masih kecil, jadi growth-nya bisa eksponensial. Kalau kita ngomong rokok konvensional kan, ya Udah penetrasi mature. rokok konvensional, iya udah mature, udah nggak bisa berharap growth secara volume. Tapi kalau rokok elektrik kita masih bisa berharap growth secara volume. Dan ini bisa ditangkap oleh HMSP, belum bisa ditangkap oleh gudang garam. I see. Seperti Oke. itu sih. Bicara terkait dengan IPO nih kok di bulan Mei apa April kan banyak tuh lumayan IPO yang bisa bilang banyaklah orang meraih cuans ya dari IPO tersebut gitu kok. Kita lihat Mei lumayan market drop signifikan lah. Nah, kira-kira nih di bulan Juni kok hawa-hawanya kan banyak juga nih beberapa company yang udah mulai IPO ya. Kalau kita lihat emiten-emitennya mungkin Vin ada apa aja ya? Hari ini yang paling dekat ada VKTR mungkin ya, yang paling fenomenal juga. Nah, terus ada Kemudian lain? sisanya, bentar aku cek, kayak perusahaan snack ya, seingat aku ada Maxi, Mm-mm. ada Kelas, kemudian ada Ralph, RELF. Kira-kira Ya. ada nggak kok jadi pantauan Kobernat mungkin? Saya sih pantauan sampai Juli cuma 2, Mm-mm. VKTR, Aman Mineral. Oh, aman ya. Iya, cuma 2 itu aja. Hmm. Yang lainnya saya nggak terlalu confident. Jadi daripada doing unnecessary risk, ya mendingan kita batal cuan daripada rugi gitu kan. I see. PKTR menurut saya menarik ya, karena apa? Itu ownernya nggak pernah kekurangan cara untuk membuat market rame ya. Jadi ya harusnya sih cukup bisa diandalkan lah. Oke, jadi Dan dari beberapa IPO di bulan Juni ini yang bakalan beredar nih, Kobernat lebih condong ke FKTR ya. Mungkin maksudnya ya teman-teman harus tetap baca lah ya benar, prospektus dan benar. lain sebagainya gitu. Tapi kalau dari insight Kobernat sendiri, Ya kalau VKTR sih kita ngomong ya ini bangsatmologinya gede lah ya. Kalau
mau yang lebih cerita perusahaan, cerita fundamental ya Aman Mineral oke. Karena kan Hmm, dia termasuk produsen koper yang cukup gede ya di Indonesia. oke. Walaupun sekilas saya dengar dari eh, apa ya datanya Mansek waktu mereka jual Aman Mineral ini punya satu overhang. Salah satu tambang mereka ini banjir gede. Oke. Jadi pasti result di 2023 ini kurang bagus. Nah, Mm-mm. tapi bagi saya dengan result yang kurang bagus ini, ketika beres semua dan tahun depan mereka juga smelternya beres dan bisa ekspor di kala ada Cooper ban, ya itu jadi low base yang bisa jadi potential growth. Hmm, Kayak oke. gitu Dan sih. dan itu jadwalnya kira-kira di Juli ya kok ya kalau Juni amannya. akhir ya nggak Juni salah bu akhir. building ya. Mhm. Iya, heeh. I see. Juni akhir. Mansek Oke. sama UOB ya nggak salah. Mansek sama Yobi ya untuk aman ya. Iya, iya. Oke. Nah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan juga nih kok dari apa dari teman-teman. Karena aku tadi pagi juga ada posting di my IG story. Kira-kira dari Ko Bernard nih outlook-nya Astra sama MPMX ada insight nggak? Oke, kalau Astra sih secara teknikal ya, yang Mm-mm. penting dia nggak ditutup di bawah 6575 bagi saya ya hold aja sampai nanti dinaikin trailing stopnya pelan-pelan. Kalau memang udah kena trailing stop baru exit gitu kan. Nah, Mm. potensi Astra sendiri ini kan kalau kita ngomong ya penetrasinya juga mobil kan juga penetrasinya udah sebenarnya udah major juga kan. Cuma Mm. kan ada kemarin ada dividen jumbo karena apa? Salah satu sumbangsihnya tetap dari unit tractor. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong Astra ya growth ada, tapi ya udah terbatas menjelang jenuh ya growth-nya. Tapi dalam kondisi sekarang ya barang segede Astra di sektor otomotif ya belum ada pembandingnya gitu kan. Mm-mm. Jadi ya masih proksi utama otomotif ya masih Astra gitu kan. Nah kalau kita ngomong MPMX, MPMX ini satu-satunya emiten yang saya merasa saya nggak perlu kasih stop loss. Oh, kenapa? Dia konsisten dengan dividen payout yang minimal 40-50%, Oke. ya kan? Dengan dividen payout 40-50%, itu at least dividennya dia itu Rp80. Mm-mm. Katakanlah dia pecah di bawah 1.000, itu udah 8%, Mm-mm. gitu kan? Jadi bagi saya semakin murah dia, dengan IPS-nya yang gampang diprediksi, ini Mm-mm. bisnis bukan bisnis yang sophisticated nih. MPMX ini bisnis konvensional, brick and mortar yang gampang diprediksi secara IPS dan secara growth. Mm-mm. Sehingga dividen itu udah di depan mata, tinggal berapa mau dikasih payout gitu kan. Belum Mm-mm. lagi dividen luar biasa yang biasanya tiap 3 tahun sekali. Mm-mm. Yang biasanya nominalnya memang benar-benar luar biasa gitu kan. Mm-mm. Ya, bagi saya sih MPMX ini bisa jadi saham dividen yang bisa di-keep ya. Mm. Kayak Oke, gitu jadi sih. buat teman-teman yang memang ada kan karena macam investor tuh beda-beda ya kalau tipe investor Benar, ya. Ada benar, yang memang benar-benar seneng atau mungkin yang memang dividen play lah gitu. Jadi ya benar, MPS ini masuk ke kategori yang emang teman-teman yang memang kategori investor yang lebih senang ke dividennya kok. benar, benar. Karena apa? Bisnisnya gampang diprediksi, growth-nya gampang diprediksi, EPS gampang diprediksi, dan dividend payout-nya jelas. Tapi kalau dari sisi downside risk kok, kalau dari PMX ada nggak kok? Secara teknikal, kalau dia break 1.000 paling ke 940. Hmm, 940 itu critical number-nya dari MPMX kalau secara teknikal. ya, Cuma ya. kembali lagi, tanpa ada perubahan berarti dari fundamental MPMX, ketika 940 jebol katakanlah ke 700, itu dengan dia dividen payout 40% aja dapatnya 75-80 rupiah, 12%. Ya saya pasti beli Hmm, sih. hmm, Kayak gitu. I Jadi see. hitung-hitungannya gampang lah. Forward looking PE-nya bukan kayak batu bara. Batu Hmm, bara kita forward lookingnya kan masih tergantung kepada harga batu baranya. Karena batu bara kan price taker. Tapi hmm, kalau MPMX kan bukan price taker gitu kan. hmm. Tapi dia punya margin gampang diprediksi gitu kan. Hmm. Sehingga EPS-nya juga gampang diprediksi karena volume growth-nya juga gampang diprediksi. Seperti itu Hmm. sih.
I see. Gimana, Vin? Ada pertanyaan? Mungkin dari ini aja sih, dari netizen kali ya. Yang tadi kan Cici kasih banyak pertanyaan tuh. Kalau Ya, dari ini aku sih udah cukup sih. oke. Nah, mungkin tadi teman-teman juga udah banyak dengar ya insight-insight dari Kobernas. Kita sendiri juga sering dengar dan sangat details. Terus jadi kalau misalnya teman-teman ya balik lagi tadi mungkin kalau yang baru nonton, teman-teman bisa klik link atau mungkin cek di link yang udah kita pin. Kalau misalnya mau join di Warga 88, karena aku sendiri juga masuk ke grupnya Kobenat dan Kobenat tuh tiap hari benar-benar aktif banget. Jadi kayak kalau kalian misalnya mau nanya, mau apa, Kobenat tuh benar-benar terbuka banget gitu. Jadi ya aku sih ngerasa ya benar-benar sangat membantu sekali lah gitu dari Kobernat gitu. Nah, Ya mungkin intinya kita kalau live trading bareng lah. benar gitu. Jadi kalau teman-teman mau nanya real time gitu di grup, aku lihat Kobernat tuh benar-benar sangat responsif banget lah gitu. Nah, kalau dari Medco kok, kira-kira arahnya mau kemana nih? Ada pertanyaan juga. Medco sih simpelnya dia secara teknikal ya, dia bullish divergence. Jadi kalau dia Hmm. ngomong bagus ya bagus. Karena kemarin dia juga tes break 860-nya ternyata false break dan dibalas dengan rebound gitu kan. Nah, Hmm. kalau kita ngomong Medco secara fundamental, kita juga tahu dia ini bapaknya Aman Mineral. Dia punya saham 20% di Aman Mineral gitu kan. Kalau Aman Mineral ini IPO dengan valuasi katakanlah sesuai rencana nih, valuasi totalnya di 100T, berarti 20%-nya itu kan 20T ya. Nah, jadi kalau kita pakai cara valuasi kita pretelin satu-satu, itu valuasinya Aman Mineral sendiri itu sekarang udah setara dengan market cap-nya Medco. Jadi belum kita ngomong perusahaan minyak dia, perusahaan yang lain-lain. Jadi kalau secara valuasi ya murah gitu. Hmm. Hmm. Jadi secara teknikalnya mendukung, secara valuasi juga murah. Nice. Dan jangan lupa IPS dia juga walaupun kemarin resultnya kurang menggembirakan, agak turun Q1-nya gitu kan. Tapi itu overall risetnya bagus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Hmm. Jadi Hmm. untuk Medco, Walaupun harga oilnya udah turun gitu kan. ini strateginya berarti buy on weakness aja ya kok. Boleh dekat-dekat 900, dekat-dekat 890 itu boleh tuh. Hmm. Hmm. Oke. Vin, tuh mungkin ada pertanyaan juga, Vin, dari itu. Oh, mungkin ada nanya tentang digital kok nih, ada yang mention WIRG kok. Kira-kira Udah ada lama pandangan apa? kedengeran nih. Lama nih kita mungkin sempet nggak Oh, ditinggalin. WIRG nanti nunggu dia punya AI dulu biar bisa kayak Nvidia nanti. Hmm. Wah, Oh, Kalau kalau sampai WIRG, kalau WIRG punya AI nanti, tapi kayak Nvidia juga cuma jadi 2,5 kali lipat, nggak bisa balik BP atas sih WIRG tetap. Nggak, WIRG ini tuh salah satu eh, tipe pembelajaran kita terhadap saham IPO yang booming tanpa pondasi yang kuat. Flow membuat harga naik, tapi flow tanpa fundamental yang kuat, ketika flow itu keluar, ya nggak ada yang nahan. Apa alasan orang untuk beli WIRG saat ini? Nggak ada. Karena kemarin mereka masuknya hanya murni karena price action. Ketika price-nya udah nggak action, ya semua sell off. Mau masuk lagi, nggak ada alasan. Seperti itu. Jadi ya harus ada satu alasan kenapa orang harus beli WIG. Entah WIG-nya dijual kayak, mungkin mau diambil Nvidia, mungkin mau bisnis AI kayak, kayak gitu. Jadi ya fundamental itu harus melengkapi flow sih, supaya flow-nya itu sustain. Kalau nggak gitu pasti nanti jadinya terkesan seperti pump and dump. Meski bagaimana? kalau Kayak gitu. meski kalau misalnya ada pandangan kayak oh ya saham digital atau misalnya kayak kita bicara tech company, startup dan lain sebagainya. Oh misalnya bottom line-nya negatif, tapi kalau ini so far bottom line-nya nggak negatif, kayaknya bukan jadi trigger juga ya kok ya. Mungkin ada hal lain yang Oke, bottom line-nya nggak negatif, tapi seberapa positif bottom line-nya? hmm, Compare to market cap. hmm, Apakah bottom line 10
miliar itu bisa menjustifikasi market cap-nya dia yang sekian ratus miliar. Mm-mm. Nah, kan komparasinya kan seperti itu kan. Mm-mm. Apalagi Mm. kalau market cap-nya dia T. Kalau Mm-mm. market cap-nya dia katakanlah 1T, income-nya dia cuma 10 miliar, ya itu nggak bisa jadi justifikasi juga gitu kan. Mm-mm. Kayak gitu sih. Bagi saya seperti itu. Oke, I see. Ini kita 4 menit, bentar lagi mungkin mendekati waktu jam 9 ya. Mungkin Betul. dari boleh kok closing statement atau mungkin Ko Bennett bilang besok IHSG positif. Ya, Kalau ada bocoran stok nggak ada pick katalis. juga boleh kok. Bocoran stock pick ya. Oke lah, itu banyak dari tadi yang nanyain BRMS. BRMS itu teknikalnya ya belum terlalu bagus, tapi at least sudah mulai ada perlawanan. Kalau mau spec buy, yang penting stop loss 120, boleh dicoba, gitu kan. Terus kalau mau stock pick yang lain, saya itu highly confidence ke BTN ya, entah kenapa ya. BBT Hmm. kan ya. Iya, saya itu kayaknya lagi on fire ke BBTN. Sama, ya mungkin kalau kita mau lihat sentimen dividen, PTBA kali ya, kan 15 Juni RUPS tuh. Betul. Dan saat Sama ini kayak juga Pegas. Benar, saat ini kan lagi pas habis pantulan dari MA 200 kan. Dan kalau kita lihat Pegas juga tadi habis mantul dari angka kritisnya dia, dan besok mau RUPS, itu mantulnya lumayan juga tuh. Mm-mm. Kayak Pegas gitu. Jadi, BA ya. iya, Pegas sih tantangannya break di atas 14.30 nih. 14.20, 14.30 ini Pegas selalu false break. Tapi begitu dia bisa afirmasi breakout, itu kenceng. Pasti 1.600 tuh. Hmm. Kayak gitu. Oke. Oke. Nah, itu ada pesan sponsor tuh. Yang Green Dari Ko Energy. Yosef ya. Green Energy, Hmm. ya oke lah. Ini secara price action oke. Dan dua barang ini juga favorit fund kan. Mm-mm. Fundamentalnya juga mendukung lah. Jadi oke lah, Kin sama Arto ini. Oke. Seperti itu. Kayaknya udah banyak banget yang Ko Bennett mention ya, beberapa company saham yang mungkin teman-teman bisa ini lagi research lagi gitu. Kalau memang confident boleh dipertimbangkan. Tetap ya, Betul. Kalau claim on. tetap do your own research. Do your own research.